Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan, rangkaian bab tentang kaifiyat salat. Bab sebelumnya ya bab 114, babul qiraati fil fajri, bab bacaan pada sholat subuh, yaitu bacaan waktu qiyam. Yang dimaksudnya bukan bacaan seluruhnya, bacaan waktu qiyam. Qiyam itu berdiri membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, kalau bacaan Al-Fatihah pasti itu ya. Jadi ini lebih ke bacaan suratnya, ya, bacaan pada waktu sholat subuh, suratnya yang dimaksud. Nah, di bab 114 kemarin ini lebih ke berapa banyak gitulahnya, berapa banyak, seberapa panjang gitu ayat atau surat yang dibaca pada waktu sholat subuh. Yang diantaranya Ummu Salamah menerangkan Rasulullah SAW pernah sholat subuh membaca surat At-Tur, jumlahnya 49 ayat. Kemudian di hadis lainnya pernah juga membaca surat Al-Haqqah, seluruhnya 52 ayat. Pernah juga membaca surat Qaf, jumlahnya 45 ayat. Kemudian Al-Waqiah 96 ayat. Pernah juga As-Saffat 182 ayat. Nah, cenderungnya yang kemarin ini 104 itu bacaan pada waktu sholat subuh, itu bacaan suratnya pada waktu sholat subuh. Nah, apalagi ini ada dua hadisnya kemarin di bab kemarin. Apalagi di hadis yang kedua Abu Hurairah dia sholat mengimami orang-orang, kemudian dia membaca seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai sholat ada seseorang yang bertanya, bagaimana kalau hanya membaca surat Al-Fatihah? Abu Hurairah menjawab, wa in lam tazid ala ummil qur'ani ajza'atka. Ya, ajza'at, ya, apabila kamu tidak menambah dari surat Al-Fatihah itu sudah mencukupi, sudah terpenuhi yang disebut membaca gitu ya di dalam sholat, yaitu yang bacaan pokok yaitu Al-Fatihah. Wa in zidta fahuwa khair, tapi kalau ditambah membaca surat itu lebih baik. Yang ternyatanya di Rasulullah sendiri tadinya mencontohkan pada waktu sholat subuh itu membaca surat-surat yang disebutkan tadi lah. Ternyata cukup panjang ya. Bacaan suratnya cukup banyak. Nah, meskipun itulah panjangnya bacaan atau banyaknya ayat yang dibaca pada waktu sholat subuh itu tentunya relatif ya, karena pada dasarnya bacaan wajibnya, bacaan pokoknya adalah surat Al-Fatihah. Nah, sekarang ini nih bab ke 115 nya, bab berikutnya, bab sekarang bab 115 masih tentang bacaan pada waktu sholat subuh. Yang sekarang ini judulnya babul jahri bi qiraati sholatil fajri, bab jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh. Ya, karena untuk sholat wajibnya, untuk sholat wajib itu ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Nah, dengan judul seperti ini, babul jahri bi qiraati sholatil fajri,
Bab jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh. Nah ini judulnya sudah mengarah ke sana nih ya, bacaan sholat subuh itu jahar. Nah tapi kan tentu beda kan ya, tentu beda bacaan sholat yang jahar dengan yang sir. Di mana nih masalahnya, ini kembali ke hal yang paling mendasar nih ya, tentang kaifiat sholat, di mana sholat itu termasuk ibadah mahdhoh ya, ibadah yang dibuat oleh Allah dan itunya diperintahkan kepada manusia itu untuk mengerjakannya itu sesuai seperti yang ditetapkan oleh Allah, tidak boleh ada yang berbeda ya, termasuk kan soal jahar dan sirnya ya, beda kan antara jahar dan sir. Jangan terbalik, berarti kan yang mestinya jahar dibaca sir salah jadinya kan, atau yang semestinya sir dibaca jahar. Bab bul jahri bi qiraati sholatil fajri, bab jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh atau pada sholat subuh. Waqalat ummu, ini masih judulnya nih, di judul ini ya Imam Bukhari menambah gitu judulnya dengan mengutip dari hadisnya. Waqalat ummu salamata tuftuwaro an-nasi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli wa yaqra'u bitur. Ini sama gitu ya dengan bab 104 kemarin nih, tambahan judulnya gitu ya. Yang ini juga waqalat ummu salamata qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitur. Ternyata hadis, potongan hadis itu dikutip lagi oleh Imam Al-Bukhari, dijadikan tambahan judul. Waqalat ummu salamata, ummu salamah berkata, aku tawaf di belakang orang-orang. Wan Nabi SAW yusolli yaqra'u bitur, Nabi SAW sholat membaca surat At-Tur. Nah, kalau di di bab sebelumnya gitu Imam Bukhari mengutip potongan hadis ini untuk menunjukkan berapa banyak, berapa panjang gitu ya, seberapa panjang Rasulullah SAW membaca surat pada waktu sholat subuh, surat At-Tur, yaitu 52 ayat seluruh 49 ayat seluruhnya. Nah, potongan hadis itu dimasukkan lagi di sini, dimuat lagi kalau di sini untuk menunjukkan jaharnya. Ummu Salamah bisa mendengar gitu ya Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, di mana ini terjadi pada waktu sholat subuh. Ya, kejadian yang disebutkan oleh Ummu Salamah di sini, ini kejadiannya pada waktu sholat subuh. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari juga memasukkan dua hadisnya. Imam Bukhari memasukkan dua hadis nih di dalam bab yang sekarang. Jadi sekarang ini soal jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh. Nih hadis yang pertama, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kita sambil terjemah saja nih ya, cukup panjang nih redaksi hadisnya ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya ya, Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas bapaknya, dua-duanya sahabatnya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, intolaqon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukaz. Nabi SAW bersama rombongan, para sahabatnya bersama rombongan atau beberapa orang sahabat sengaja
pergi menuju pasar Ukaz namanya. Ya, ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Ini kejadiannya di Mekah nih ya. Nabi SAW bersama para sahabat sengaja berangkat menuju pasar Ukaz. Wa qad hila baina syayatini wa baina khabaris samai. Nah, ini nih ada kejadian gaib di sini nih. Sementara ya saat itu ya terjadi ini perkara gaib gitu ya. Ya tentunya oleh Allah dibuka gitunya, diberitakan kepada Rasulullah SAW. Saat itu ya, Rasulullah SAW bersama rombongan para sahabat sengaja pergi menuju pasar Ukaz. Nah saat itu terjadi dihalangi, ini ada kejadian ini hal gaib nih ya. Dihalangi antara setan-setan, jamaahnya setannya ya, antara setan-setan dan kabar dari langit. Wa ursilat alaihimus syuhbu. Nah di ini oleh Allah gitunya, dihalangi antara setan-setan dengan kabar dari langit itu oleh Allah, dihalangi dengan kabut. Faraja'ati syayatinu ila qaumihim. Nah, kemudian setan-setan ini mereka kembali kepada kaumnya tanpa membawa kabar apapun, berartinya tanpa membawa kabar apa-apa. Faqalu, nah kaumnya berkata, ma lakum, ada apa gitu dengan kalian gitu ya, apa yang terjadi lah gitunya, ada apa dengan kalian, apa yang terjadi? Faqalu, mereka menjawab nih, setan-setan yang datang itu menjawab, hila bainana wa baina khabaris samai, antara kami dan kabar-kabar dari langit itu telah dihalangi. Wa ursilat alaina syuhbu, yaitu oleh Allah tentunya ya, oleh Allah itu dihalangi oleh kabut, awan, mega lah gitulah, sehingga mereka berarti tidak bisa mendapatkan kabar apa-apa dari langit. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris samai ila syai'un hadasa. Kata kawannya dia, kata kawannya, tidaklah dihalangi antara kamu dan kabar-kabar antara kalian dan kabar-kabar dari langit itu, kecuali ini pasti ada peristiwa apa gitu ya, ini ada apa nih sehingga terjadi demikian. Nah, tidak terjadi terhalang antara kamu dengan kabar-kabar dari langit itu illa syai'un hadasa, kecuali karena ada sesuatu yang terjadi atau karena ada satu kejadian tertentu nih. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Nah, kemudian ini setan ininya berbicara kepada yang sekarang, pergilah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Artinya menyebar itu. Kalian menyebar. Ya, ada yang pergi ke timur, itu ada yang pergi ke barat. Fanzuru ma hadzalladzi hala bainakum wa baina khabaris samai. Artinya cari, lihat, temukan apa, so ada kejadian apa nih sebetulnya yang menghalangi kalian dengan kabar-kabar dari langit. Fansarafa ulaika allazina tawajjahu nahwa tihama ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya mulailah mereka itu, beranjaklah mereka, pergi mereka tawajjahu nahwa tihamah. Ini nama satu tempat, Tihamah. Nah, setan-setan yang berada di Tihamah itu kemudian mereka bergerak menuju Nabi. Tadi Nabi sedang berangkat gitu ke pasar Ukaz bersama para sahabat.
Nah setan-setan yang ada di Tihamah itu kemudian bergeraknya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa binakhlata amidina ila suki Ukaz, yaitu Nabi tadi sedang bergerak itu menuju ke pasar Ukaz. Wa huwa yusolli bi ashabihi salatal fajri. Nah ketika mereka sampai mereka menemukan Nabi, beliau sedang sholat subuh. Waktu kejadiannya tadi Rasulullah sedang berangkatnya, sedang dalam perjalanan gitu berangkat menuju pasar Ukaz. Nah ketika setan-setan ini kemudian kalian menyebar, coba cari apa nih penyebabnya. Pasti ada kejadian, satu kejadian, ada kejadian tertentu nih sehingga kita ini tidak dapat kabar apa-apa. Nah ternyata ketika mereka menyebar, nah setan yang dari Tihamah gitu berkumpulnya di sana. Nah setan yang dari Tihamah kemudian mereka perginya gitunya menuju gitu ini mencari gitu Nabi ini kemana, Nabi di mana. Mereka menemukannya waktu tadi Nabi sedang berangkat menuju pasar Ukaz. Nah ketika mereka menemukan beliau sudah sedang sholat. Jadi malam ini berarti kan kejadiannya, ya bukan malam sih, dini hari mungkinnya menjelang subuh. Nah Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah hanya bersama para sahabatnya sholat subuh. Falamma sami'ul Qur'ana istami'u lahu. Ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, istama'u lahu. Nah mereka nih setan-setan ini menyimak bacaan Rasulullah SAW. Faqalu, kemudian mereka berkata, haza wallahi allazi hala bainakum wa baina khabaris samai. Ini nih demi Allah, loh cek setan, demi Allah cek setan. Gini kata eling mana nyebut-nyebut Allah segala. Haza, ketika mereka mendapati Rasulullah SAW sedang sholat subuh bersama para sahabatnya berjamaah tentunya ya bersama para sahabat, mereka menyimak apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan mereka mengatakan haza, ini ternyata nih wallahi demi Allah ini yang menghalangi antara kalian dan kabar-kabar dari langit. Fahunalika hina roja'u ila qaumihim wa qalu. Nah itulah yang ketika mereka kembali kepada kaumnya, golongannya, mereka mengatakan, ya kaum mana, wahai kaum kami, inna sami'na Qur'anan ajaban, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Inna sami'na Qur'anan, di sini Qur'annya tidak pakai alif lam ya, bukan mendengar Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan, kami mendengar satu bacaan ajaban yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi, yang membimbing kepada pengajaran, pelajaran, pendidikan, itulah petunjuk. Fa'amanna bihi, maka kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Ternyata ini yang dimaksud adalah jin ini nih. Di situ kata yang dipakainya kan syaiton, setan, syayatin. Kalau kata orang terjemah selesaikan dulu nih terjemahnya nih. Fa anzalallahu ta'ala ala nabiyhi, kemudian Allah menurunkan kepada nabinya. Qul, katakanlah, uhiya ilayya, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Wa innama uhiya ilaihi qaulul jinni. Nah yang diwahyukan kepada
Rasulullah SAW saat itu surat Al-Jin ya, kalau mau sambil dibuka silahkan. Ini ayat pertamanya demikian. Katakan oleh Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Artinya Rasulullah SAW tahu itu berdasarkan wahyu, bukan Rasulullah tahu perkara gaib, bukan. Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Makanya tadi di awal saya katakan di sini nih ada kejadian gitu, kejadian gaib. Nah, kejadiannya adalah nih mereka ini menunggu-nunggu, mencari-cari biasanya gitunya mendapatkan kabar dari langit. Ternyata pada kejadian ini terhalang. Nah, setelah ditelusuri itu ya apa penyebabnya? Nah, ternyata seperti yang dikisahkan barusan. Nah, setelah mereka kembali kepada kaumnya, kemudian mereka mengatakan demikian, ya kaum mana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar satu bacaan yang menakjubkan, yang luar biasa lah gitulah bacaannya, yang membawa, yang membimbing kepada pengajaran petunjuk. Kemudian maka kami beriman dan tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Itu perkataan jinnya kepada kaumnya, yang ternyata kalimat tersebut itu oleh Allah dijadikan ayat Al-Quran gitu. Anggaplah kalimat tersebut itu oleh Allah dijadikan ayat Al-Quran, yaitu yang ada di surat Al-Jin. Ini perkataan mereka kepada kaumnya demikian. Nah, di surat Al-Jinnya kalau mau sambil dibuka, surat Al-Jin surat ke-72. Surat tersebut dimulai dengan katakan oleh Muhammad. Artinya Rasul itu diperintah mengatakan sesuatu yang maksudnya ini dari Allah, ini bukan dari dirinya. Makanya katakan apa yang harus dikatakan, yaitu kalimat berikutnya, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahus tama'a nafarun minal jin, bahwasanya sekelompok jin itu menyimak, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya ada sekelompok jin yang ikut menyimak. Nah, itu ya kisahnya di dalam hadis barusan seperti itu. Ternyata jin ikut menyimak. Mereka itu sebetulnya kan mencari penyebab apa yang menghalangi gitu kan, apa yang menghalangi kami itu dari dengan kabar-kabar dari langit. Kata kawannya berarti kan tidak akan terjadi yang demikian kecuali nih ini ada peristiwa apa sebetulnya nih. Cari artinya kan, coba telusuri, periksa. Pasti ini ada kejadian, ada kejadian tertentu lah. Ternyata ya ini kejadiannya, Rasulullah itu pergi gitu bersama rombongan para sahabat menuju pasar Ukaz, lalu mereka sholat berjamaah di sana. Rasulullah SAW ini sholat subuhnya, kejadiannya disebutkan sholatnya juga sholat subuh nih di hadisnya. Yusolli bi ashabihi sholat al-fajri, Rasulullah SAW berjamaah dengan para sahabat sholat subuh. Bacaannya terdengar, ikut menyimak, ternyata jin ikut menyimak apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah kejadian itu kemudian Allah mewahyukan, katakanlah oleh Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Artinya ketika Rasulullah sholat subuh, Rasulullah tidak tahu ada jin yang ikut menyimak, itu Rasulullah tidak tahu. Baru tahu setelah diwahyukan kepadaku bahwa pada sholat saat itu, pada sholat subuh di pasar Ukaz itu, ternyata ada sekelompok jin yang datang dan ikut menyimak bacaan Rasulullah SAW. Meskipun asalnya kan mereka jin ini bukan mau menyimak, sebetulnya mau mencari itu apa yang menjadi penghalang antara mereka dan kabar dari langit. Bukan mau menyimaknya, bukan mau ikut sholat subuh, tidak ikut berjamaah. Karena menurut kawannya tadinya tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali ada kejadian tertentu
Nah, maka periksa, telusuri, cari ini apa sebetulnya nih yang terjadi sehingga terhalang antara kalian dengan kabar dari langit. Ini ternyata kejadiannya. Ke ininya dulu lah, ke masalah pokoknya. Sekarang ini kan bab bacaan jahar pada waktu sholat subuh, itu kan judulnya sekarang. Bagian mana gitu dari hadis ini? Ini kan hadis pertamanya yang dijadikan dalil, anggaplah,nya bukan dianggap. Inilah hadis pertama. Menurut Imam Bukhari, Imam Bukhari menempatkan hadis pertama ini sebagai dalil bacaan jahar pada waktu sholat subuh. Atau istilahnya wajhul istidlal, seperti yang tadinya sholat itu ibadah mahdhah ya, dalam arti kan sebentar nih, sholat itu ibadah mahdhah ya, dalam arti kan ibadah mahdhah itu artinya ibadah yang caranya itu Allah yang menciptakan, anggaplah,nya disebutnya Allah yang menciptakan, Allah yang membuat cara tersebut, Allah yang menetapkannya demikian, dan Allah perintahkan kepada manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Arti mahdhah itu murni, asli, berarti tidak boleh ada perubahan apa-apa, harus seadanya, harus yang asli yang diciptakan oleh Allah. Termasuk urusan ininya, maksudnya termasuk urusan kalau sholat wajib itu kan ada 5, zuhur, asar sampai subuh. Nah, ternyata kan sholat wajib yang 5 ini soal bagaimana cara membacanya itu kan terbagi. Ada yang jahar, ada yang sir. Itu termasuk mahdhah, urusan jahar dan sirnya pun itu termasuk mahdhah. Artinya Allah yang menetapkan pada sholat wajib ini mana yang dibaca jahar, mana yang dibaca sir. Ya, tidak boleh, berarti kan tidak sesuai karena ini ibadah mahdhah. Kalau nggak salahnya ini karena bab jahar dan sir ini kan soal bacaannya mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sekarang ini terakhir di sholat subuh. Nah, di awal-awalnya dulu kalau nggak salah tentang bacaan pada waktu sholat zuhur. Nah, di mana kan bacaan pada waktu sholat zuhur itu zuhur yang jumlah rakaatnya 4, bacaannya yaitu Fatihah dan surat ya, yang disebut bacaan. Ini di keempat rakaatnya dibaca dengan sir. Kalau maghrib misalnya nih ya, maghrib dan isya, maghrib 3 rakaat, ternyata 2 rakaat pertama dan rakaat kedua ini bacaannya jahar, yang dibaca adalah Fatihah dan surat. Adapun di rakaat ketiga yang dibaca hanya surat Al-Fatihah dan bacaannya sir. Nah, itu kan sudah, itulah mahdhahnya demikian gitu sholat maghrib. Nah, jangan sampai sholat maghrib tapi rakaat pertama sir, rakaat kedua sir, rakaat ketiga sir. Kenapa gitu, katakanlahnya jadi seperti sholat zuhur dan asar. Nah, di mana ini berlaku apakah sholatnya berjamaah, imamnya berarti untuk sholat maghrib itu 2 rakaat awal jahar, rakaat ketiga sir. Atau perempuan yang sholatnya sendirian di rumah, bagaimana cara membacanya pada waktu sholat maghrib? Sama, berlaku untuk semuanya. Berarti seorang perempuan atau ibu-ibu itulahnya yang sholat maghribnya di rumah, seperti itu juga cara membacanya. 2 rakaat pertama Fatihah dan surat, bacaannya jahar. Rakaat ketiga hanya Fatihah, bacaannya sir.
Suka ada nih ya yang entah karena sendirian atau apa gitu ya, kenapa jadi beda gitu maksudnya, entah karena sendirian atau bagaimana. Memang sholatnya sendirian sih, sholat sendirian, sholat maghrib bacaannya jadi sir semua, berarti kan itu tidak sesuai karena ketentuannya gitu. Sekali lagi, inilah yang disebut ibadah mahdoh, yaitu yang caranya, cara mengerjakannya, tata caranya Allah yang menetapkan dan Allah perintahkan gitu untuk kepada manusia. Anggapnya Allah perintahkan kepada manusia untuk mengerjakannya itu sesuai yang ditetapkan oleh Allah, tidak boleh berbeda, tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya suka ada nih ya yang demikian gitunya, entah karena sendiri atau bagaimana lah, sehingga nih ketika orang itu sholat sendirian, sholat maghrib misalnya, jadi sir semuanya. Pernah juga mendapati itunya orang yang masuk ke masjid, ternyata ibadah sholat maghribnya sudah selesai, lalu dia sholat sendirian, laki-laki nih di masjid. Mungkin tadinya mau berjamaah gitu, tapi karena kan masbuknya keterlaluan, masuk masjid sudah selesai. Masbuk teh menit gitu-gitu teuing. Mun budak sekolah teh mah meureunnan, sekolah jam 7 datang jam 1, nya geus balik atuh. Lamun budak sekolah teh mah lamun ai masbuk teh kaberangan, sebut masbuk teh kan nya kaberangan teh, masbuk teh jangan dianggap biasa. Nah, coba ini saya kiranya di apa namanya, sekolah, kantor misalnya yang sudah ditetapkan gitu kan, masuk jam berapa, mulainya jam berapa. Kalau sekolah mulai belajarnya jam berapa, di kantor kan mulai itu jam ngantor, jam kerjanya jam berapa. Kalau di sekolahan misalnya bel itu kan masuk kelas belajar itu jam 7, datang jam 8, pan masbuk, bahasa Arab nu kitu teh. Eta teh bahasa Arab teh masbuk nu kitu teh. Jadi ari nu salat masbuk teh nu kumaha? Nu kaberangan eta teh. Kesiangan, berarti dia ikut salat berjamaah. Kalau di sekolah nih, di sekolah atau di kantor, yang kesiangan dibolehkan masuk nggak? Bolehnya, asal ada. Ya pan pasti ditanya heula, kenapa kesiangan? Bener nggak? Coba gurunya pasti nanya, kenapa kesiangan? Oh ini. Kalau alasannya jelas, oh ya silahkan boleh masuk. Pakte isukna kaberangan deui, kira-kira ada tindakan nggak dari sekolah? Besoknya kesiangan lagi, besoknya kesiangan lagi. Yang ngantor juga sama, sudah jelas masuknya itu mulai jam 8, datang setengah 9, datang jam 9. Itu jelema poe kaberangan aya naon. Bener nggak? Kenapa gitu tiap hari itu masuk kelas atau masuk kantor itu kesiangan? Ari sholat untuk itu Allah nanyakeun moal. Kira-kira nanti Allah akan bertanya nggak, kamu ini setiap kali sholat masbuk ada apa? Saya kira sama. Udah pun jadwal bagus jelas cek Allah teh. Guru wae geuleuh ningali murid nu kaberangan teh Allah komo beureun. Nah Allah gitu. Emang kalau sholat boleh, emang kalau sholat bebas masbuk enggak sebetulnya kan? Karena banyak yang sholatnya masbuk, padahal sebelumnya itu tah nyantai ngopi heula jeung kanggo kisah batang ya ngopi nepi ka masjid kaberangan menang gitu ari kitu. Isukna gitu deui aya bahan. Ieu teh saminggu mun sakola teh mah bocah saminggu dileuting. Ini 3 hari berturut-turut kamu kesiangan, besok kesiangan gak usah masuk, aya bahan gitu kan. Besok kalau kesiangan lagi udah gak usah masuk sekalian. Nah hari sholat nih asa bebas, nih asa menang, sepertinya nggak ada apa-apa gitu kalau kesiangan. Jelema we nyeun aturan gitu kan sudah jelas, masuk kerja atau masuk kelas itu jam berapa, apa sholat itu bebas, sama kan sudah jelas jam berapa sholat itu dimulai.
Iya kudu tadi mah contoh ya ada pernah mendapati yang demikian. Ada seseorang yang masuk masjid mau ikut berjamaah sholat maghrib, tapi ya itu masbuknya keterlaluan itu yang berjamaah sudah selesai, lalu dia sholat sendirian, ternyata gitunya bacaannya sir semuanya. Nah kenapa gitu beda? Padahal dia tahu kalau sholat berjamaah maghrib imamnya membaca jahar. Tapi ketika dia sholat sendirian dia membaca sir, berarti ini ada perubahan nih dari mahdohnya. Ya, mahdohnya sholat maghrib itu tentang bacaannya kan 2 rakaat pertama jahar, rakaat ketiga sir. Nah ibu-ibu juga berarti sama. Kalau sholat di rumah sholat maghrib seperti itu mahdohnya bacaan pada maghrib. 2 rakaat pertama jahar yang dibaca Fatihah dan surat, 2 rakaat ketiganya sir berarti. Nanti kalau maghrib dibaca sir, nah kalau zuhur boleh nggak dibaca jahar? Ya artinya kan sama-sama terbalik kan. Kalau maghrib dibaca sir, nah kalau zuhur dibaca jahar, 2 rakaat pertamanya ya bener nggak? Pasti nyebut salah gerasok. Ini maghrib emangnya sholat zuhur, kamu berjamaah apalagi berjamaah gitu kan, berjamaah sholat zuhur imamnya membaca di 2 rakaat awal jahar, pasti ditegur oleh makmum, salah berarti kan, kenapa jahar? Nah, maghrib juga sama, kenapa sir? Nah kembali ke sini nih untuk masalah pokoknya tentang hadis ini, bukan masalah pokok dari hadis ini ya, terkait dengan bab sekarang, yaitu bacaan jahar pada waktu sholat subuh. Hadis ini menunjukkan dari apa yang dikatakan oleh jin kepada kawannya, kami mendengar satu bacaan yang menakjubkan luar biasa pokoknya, yaitu yang membimbingnya, yang membimbing kepada ar-rusdu, pengajaran, pelajaran, petunjuk. Artinya mereka mendengar bacaan Rasulullah. Karena di sebelumnya pun ya falamma sami'ul qur'ana, ketika rombongan jin ini sampai ke pasar Ukaz, Rasulullah SAW sedang berjamaah sholat subuh dengan para sahabat. Fastama'u, kemudian mereka menyimak itu bacaan Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan, oh ini rupanya yang menjadi penghalang antara kita dengan kabar-kabar dari langit. Lalu mereka pulang itu kan, menemui kaumnya, dan mereka mengatakan, kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Artinya mereka mendengar jahar berarti. Itu ya, ini nih jalan pikiran Imam Al-Bukhari. Berarti jahar, mereka mengatakan kami mendengar. Ya, kami telah mendengar satu bacaan yang menakjubkan. Ini intinya atau wajhul istidlalnya namanya kalau istilah usul fikihnya dari hadis ini yang cukup panjang tadinya, yang menunjukkan kepada sholat subuh itu bacaannya jahar. Itu kata atau kalimat yang mana? Karena kan ini di dalam hadis ini panjang, banyak katanya, banyak kalimat di dalamnya. Nah bagian mananya? Apakah satu kata atau satu kalimat yang menunjukkan kepada kesimpulan bahwa sholat subuh itu bacaannya jahar? Nah ya wajhul istidlal sebutannya yang demikiannya. Nah wajhul istidlalnya itu adalah mereka menyimak, artinya mereka mendengar, mereka menyimak bacaan Rasulullah SAW pada waktu sholat subuh itu, dan mereka kemudian pulang kepada kaumnya mengatakan, kami telah mendengar satu bacaan yang menakjubkan. Ininya sudah sangat jelas itulahnya ya, bahwa bacaan pada waktu sholat subuh itu
jahar. Nah sekarang hadis ini nih ya, hadis ini kita lihat yang kembali nih dari awal itu hadis ini. Nah di sini ada disebutnya syaiton ya, disebutnya sebelumnya kan syaiton. Padahal di ujungnya itu sudah jelas wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Kalau setan itu kan identik lahnya, anggaplah identik dengan iblis. Padahal setan itu kan di dalam surat An-Nas dari kalangan manusia juga ada setan, minal jinnati wan nas. Ini adanya setan dari golongan atau kelompok manusia. Kalau orang Sunda suka bilang tah eta setan bungkelekan. Nah sedikit lahnya awalnya ini waktu ini nih, waktu Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis. Di sini Allah masih menyebut iblis, belum setan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Di awalnya kan wa idz qala rabbuka lil malaikat. Malaikat diperintah sujud kepada Adam. Mereka semuanya sujud. Ternyata iblis juga diperintah sujud kepada Adam. Fasajadu, kalau malaikat semuanya sujud ila iblis. Nah, iblis tidak mau. Di situ sebutannya masih iblis. Berarti Allah menyebut malaikat kan jenis makhluk. Kalau Jibril, nah itu nama salah satu malaikat. Kalau menyebut malaikat kan jenis makhluk berarti. Menyebut iblis pun sama, ini jenis makhluk. Ada namanya. Ya ayah dengan orang teu arapal we. Bisa jadi si anu meureunnan lah seperti malaikat kan, malaikat Jibril, Mikail, malaikat Malik gitu kan, malaikat Ridwan. Karena iblis itu tidak seperti malaikat yang patuh kepada Allah, diperintah sujud seperti seperti yang Allah perintahkan. Nah, iblis menolak. Karena tetap tidak mau, bahkan diancam dengan neraka pun iblis itu tetap saja tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah menyebut syaiton, itu sebutan. Syaiton bukan jenis makhluk, sebutan itunya bagi iblis. Melekatlah itu sebutan itu untuk iblis, syaiton. Allah menyebut iblis itunya dengan kemudian menyebut syaitan, kecuali ketika pada tempat-tempat yang memang Allah menyebut jenis makhluknya iblis itu sebutannya. Kalau syaitan karena kelakuannya yang intinya tidak mau taat kepada Allah, kemudian Allah menyebutnya syaitan. Si wabalak, si wabalak, si babenguk, si kasabelan, si bangkar warah, itu setan artinya. Kalau bahasa Arabnya asyaiton itu artinya yang si kotor. Arti kata syaiton itu kotor. Tak Allah menyebut iblis mah si kotor lah gitu. Si kotor yang dilaknat, asyaitonir rojim, artinya si kotor yang dilaknat. Iblis yang dimaksud, yang asal. Ternyata manusia juga ada yang mengikuti kelakuannya, sama lah sebutannya. Ternyata dari golongan manusia juga adanya yang mengikuti kelakuan iblis. Apa? Tidak mau taat kepada Allah. Ya sama lah sebutan Allah itu pokoknya bagi jenis makhluk manapun. Andai nih ya, andai ada malaikat yang seperti itu, kena berarti dengan sebutan syaitan. Itulah dengan si kotor gitu Allah menyebutnya. Kan di surat An-Nas kan adanya di ujung ayat surat An-Nas itu kan minal jinnati wan nas. Arti jinnati di situ yang tidak nampak itu, dan dari golongan manusia.
Ada nggak manusia yang menjadi iblis? Ya nggak akan ada kalau menjadi iblis mah, karena itu jenis makhluk. Dari kalau iblis pasti syaiton. Dari golongan jin ada nggak yang kena oleh sebutan tersebut syaiton? Ada. Dari kalangan manusia ada nggak yang pantas lah disebut dengan syaiton? Ya ada. Nah di sini ini nih ya, di surat apa? Surat An-Najm ya kalau nggak salahnya. Surat An-Najm itu di antara fungsi bintang yang Allah ciptakannya ini kan An-Najm deh, surat An-Najm itu judulnya bintang. Di antara fungsinya itu bintang yang Allah ciptakan itu adalah untuk melempar setan. Di sananya disebutkan untuk melempar setan. Nah, di mana setan itu suka mencuri pendengaran, nguping, bahasa kitanya begini, setan itu suka nguping ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Nah, Allah berbicara dengan malaikat Jibril itu dilakukannya malam hari. Ternyata ini tiap malam nih Allah berbicara dengan malaikat Jibril ini tiap malam. Yang dibicarakan itu diantaranya adalah takdir yang Allah tetapkan bagi masing-masing manusia keesokan harinya. Itu dibicarakannya malam hari. Nah besoknya disebarlah itulah takdir itu kepada manusianya masing-masing. Nah setan itu suka nguping. Dan Allah pasti tahu lah kalau setannya mana ada mah yang Allah tidak tahu. Kemudian setannya dilemparlah setan itu dengan bintang. Sehingga tidak ada satupun yang utuh itulahnya. Kabar yang terdengar oleh setan itu dari obrolan pembicaraan Allah dengan malaikat Jibril itu tidak ada yang utuh. Mungkin baru satu kata sudah dilempar, ya, lari ke setan itu dilempar dengan bintang itu lari terbirit-birit. Baru dua kata lempar, tapi itu sudah cukup sebetulnya. Bagi setan itu sudah cukup mendengar satu kata saja yang tertangkap, dua kata yang tertangkap itu sudah cukup bagi setan untuk dijadikan bahan. Disusunlah kalimat oleh dirinya, oleh setan ini, lalu dikabarkanlah kepada anak didiknya, apalah anak didiknya kukutanana, yaitu para dukun. Jadi kalau dukun itu nanti saya cari ilham tak ke setan. Nah hiji padahal yang dari Allahnya itu mungkin hanya satu kata, lalu setan itu membuat kalimat dengan kata tersebut, jadilah sebuah kalimat. Nah diberikanlah kepada terutama yaitu makhluk kesayangannya lah itu. Makhluk kesayangan setan itu yaitu dukun. Jadi dukun itu suka dapat ilham, sebutannya mungkin dapat iya itu dari setan. Tapi buatannya sendiri kan, bukan dari Allah. Artinya benar nggak? Jauh dari benar. Jauh dari benar, karena yang dari Allahnya yang terdengar waktu nguping itu hanya satu kata. Nah disusunlah sendiri kalimatnya. Nah itu dijadikan bahan oleh setan untuk diberikan kepada manusia. Seolah-olah benar gitu ya. Seolah-olah itu benar. Ya, padahal mana ada setan benar kan, setan itu inginnya mencelakakan manusia. Supaya manusia celaka itu maka manusia harus salah, berarti itu ya. Supaya manusia celaka itu berarti manusianya harus salah, karena kalau benar pasti selamat. Ini dulu saya ingat waktu di pelajaran akhlak dulu nih, waktu di madrasah, di sini dulu saya madrasahnya kan.
Ada di pelajaran akhlak itu kalimat-kalimat pendeknya yang dulu belum mengerti, hanya hafal saja. Di antara pelajaran akhlak itu ada satu kalimat pendek yang man sodako naja anu bener salamat tah baheula terus diajarkan gitu ti TK kene baheula teh eta nu mimitina teh anu al adibu mahbubun anu bager dipikir resep. Nah ada kalimat itu diantaranya man sodako naja anu bener salamat. Nah bagaimana setan kan tidak mau manusia selamat. Setan itu bahkan menginginkan semua manusia itu celaka. Bagaimana? Arahkan kepada yang salah berarti supaya manusia itu salah, karena dengan salah itulah manusia celaka. Karena yang selamat itu hanya yang benar tah kalimat dia tah man sodako naja anu bener selamat. Nah kemarin ini hadis ininya di awalnya demikian tadinya karena pada yang dikisahkan di hadis ini pernah terjadi, ini terhalang nih, ada kabar-kabar dari langitnya tidak bisa didapatkan, ini ada apa gitu kan, ada apa gitu, ternyata ini kabar-kabar dari langitnya tidak bisa didapatkan, blank artinya mereka wah ini untuk besok nih nggak ada bahan apa-apa nih kalau begini nih, karena terhalang antara mereka dengan kabar-kabar dari langit nih kan disebutnya di sini. Kemudian kan mereka mencari, wah ini pasti ini ada apa nih. Ternyata yang menghalanginya itu adalah inilah Rasulullah SAW beserta serombongan lah beserta para sahabat pergi menuju pasar Ukaz, kemudian mereka sholat di sana. Kejadian itu ternyata yang menghalanginya. Setelah ditemukan kan oleh mereka, tadi kelompok jin mengatakan, wah ini pasti ada apa nih. Penyebar kalian coba cari gitu kan, telusuri ini pasti ada kejadian apa. Ternyata ini kejadiannya. Nah kembali lagi ke masalah pokoknya bahwa di hadis ini diterangkan jin itu mengatakan ya falamma sami'ul Quran, ketika mereka mendengar Al-Quran, yang dimaksud adalah bacaan surat pada waktu sholat subuh yang dibacakan oleh Rasulullah secara jahar, berarti sehingga mereka bisa mendengar, mereka menyimak ya, mereka berarti menyimak, memperhatikan dengan seksama. Kesimpulannya apa? Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan, ya kaum mana, wahai kaum kami, inna sami'na Qur'anan ajaban. Ada jelema mah henteu deui. Jelema mendengar Quran teh. Ngeunah laguna beri menyayat. Sugan teh ngarti, nepikeun ka merinding tuh. Cirambai naon laguna sugan teh ngarti. Bukannya karena paham gitu. Alah, sekarang ini mulai jadi demikian ya, terkait dengan Quran merasa merinding, merasa tersentuh, bahkan sampai menitikan air mata teh karena apa? Iramanya. Sekarang itu bukan karena paham. Coba ini kita perhatikan. Menurut mereka jin itu mengatakan, kami mendengar satu bacaan yang menakjubkan, yang luar biasa itu bacaan. Seperti apa? Yahdi ila rusdi, yaitu bacaan yang membimbing kepada petunjuk. Artinya kan paham, berarti kan bukan karena lagunya luar biasa, irama atau irama lagunya, alunannya, bukan karena itunya. Mereka merasa takjubnya, terpesona dengan bacaan Quran itu, yahdi ila rusdi, artinya mereka paham. Ya karena paham itunya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat itu ketika membaca surat di dalam sholat subuh. Maka kami beriman karena paham mereka demikian. Fa amanna bihi, maka kami beriman dengan bacaan tersebut. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apapun.
Nah itu hadis yang pertamanya untuk terkaitnya, yang terkait dengan babnya sekarang atau wajhul istidlalnya tadi sudah sangat jelas. Nah, ternyata nah ininya berkaitan nih dengan kejadian yang tadi di mana ayat di surat An-Najm kalau nggak salahnya Allah menyebut salah satu fungsi dari bintang yang Allah ciptakan itu adalah untuk melempar setan. Ketika mereka mendengar, mencuri berita gitulah, nguping ya pembicaraan Allah dengan malaikat Jibril. Itu Rasulullah menerangkan demikian. Ketika mereka dilempar, lari terbirit-birit, sehingga yang bisa didengarnya mungkin hanya satu kata, dua kata, lalu mereka susun sendiri. Sehingga iyalah meureun kuis naon gitu, coba rangkai kalimat dari kata ini. Wah, setan jagoan. Setan jagoan pisan. Dari satu kata teh dirangkai jadi kalimat apa, kemudian itu yang dia berikan. Nah, kan bukan melalui telinga ini, setan kan gaib, artinya lemparkan sehingga gitulah boleh disebut tahu-tahu di dalam pikiran itu tuh anak kesayangannya nih para dukun, tahu-tahu ada saja sesuatu. Nah itu dari setan. Hadis kedua sekarang nih. Jadi dari hadis yang pertama lahnya sudah sangat jelas nih. Nah sekarang hadis yang kedua. Nah kalau yang ini pendek nih hadisnya nih. Yang kedua juga hadisnya dari Ibnu Abbas. Ya, tadi yang pertama dari Ibnu Abbasnya, Ibnu Abbas yang mengisahkan demikian. Nabi berangkat bersama rombongan sahabat menuju pasar Ukazi. Itu tadi nih Ibnu Abbas yang menerangkannya. Hadis yang kedua ini juga hadis riwayat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Qur'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fima umiro wasakata fima umiro wa ma kana rabbuka nasiya walaqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya demikiannya redaksi hadisnya nih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata Qur'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW membaca. Qur'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW membaca fima umiro, pada bahasa kitanya apa ya, pada tempat yang beliau diperintahkan untuk membaca. Nabi membacanya pada tempat yang beliau diperintahkan untuk membaca. Wasakata fima umiro, dan beliau ini kalau terjemah harfiahnya beliau diam. Sama ini juga fima umiro, pada tempat yang beliau diperintahkan untuk diam. Nah ini tentang jahar dan sir. Dua-duanya fima umiro itu karena diperintah oleh Allah. Sekali lagi nih, ini redaksinya ya. Qur'an Nabi SAW fima umiro. Nabi membaca fima umiro pada sesuatu, di asalnya sih terjemah harfiah nama pada sesuatu atau pada tempat yang beliau diperintahkan membaca. Wasakata fima umiro, dan beliau diam pada tempat yang beliau diperintahkan untuk diam. Nah ini sangat jelasnya, ini menunjukkan ke inilah sholat yang disebutnya sholat itu masuk gitu tadi ke dalam kategori ibadah mahdoh dengan makna yang tadi lah. Kalau yang satu lagi gitunya kategori ibadah itu goir mahdoh. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Sama-sama ibadah ini nih ya. Hanya kalau goir mahdoh, sebutan ini sebetulnya bukan dari Nabi tapi dari para ulama. Ulama memunculkan, membagi ibadah itu menjadi dua yang demikian. Kalau goir mahdoh ya kebalikan, berarti caranya
tidak Allah tentukan, tapi ini ibadah pasti. Hanya cara, kaifiat, pelaksanaan ibadah yang ghair mahdhuf ini Allah tidak menentukan. Contohnya, ini juga gampang. Contohnya yang ini nih, kalau syarat terkait dengan sholat juga lahnya, syarat sahnya sholat itu kan harus bersih dari najis, tempatnya, pakaiannya, badannya, tidak boleh ada najis kan ya, baik pada tempatnya, sebutlah sajadah misalnya, tidak boleh di sajadahnya ada najis. Kemudian pakaiannya terkena najis, artinya di pakaiannya ada najis, tidak boleh. Atau di badannya tidak boleh. Ini Allah tetapkan sebagai syarat sahnya sholat. Andai gitu kan, misalnya di sajadah kita mendapati ada najis, di pakaian kita mendapati ada najis, atau di badan, berarti kan bersihkan dulu najisnya. Tidak boleh sholat membawa najis sebutannya. Nah, ini ibadah ghair mahdhufnya. Bagaimana caranya membersihkan najis? Bagaimana caranya membersihkan najis yang ada di sajadah misalnya, atau yang ada di baju? Nah, ini Allah tidak menentukan caranya. Misalnya kalau di sajadah atau di baju lahnya ada najis, kalau mau dipakai sholat kan ya bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Allah tidak menentukan. Pokoknya bersihkan itu najisnya kalau mau dipakai sholat. Caranya cuci sendiri silahkan, gitulah kata Allah. Atau ke laundry saja boleh. Nyuruh orang lain yang ada di rumah untuk membersihkan najis itu boleh. Pokoknya bersih itu dengan cara yang ya terserah gitu artinya. Itu makanya Allah tidak menentukan, berarti Allah menyerahkan kepada manusia. Ya silakan, caranya bebas. Itu ghair mahdhuf. Atau yang lainnya misalnya, ini pernah juga saya contohkan kan, ini membangun masjid misalnya. Membangun masjid itu ibadah dalam arti amal soleh berpahala gitu kan. Membangun masjid itu kan ibadah, berarti ini amal soleh, ada pahalanya. Ya, bahkan hadis tentang membangun masjid itu kan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Nah, sekarang membangun masjid, bagaimana caranya? Nggak ada ketentuannya, terserah. Mau gotong royong, boleh. Mau ke apa namanya, kontraktor, mau panggil gitulah kontraktor, pokoknya tahu jadi biayanya berapa, boleh. Mau uangnya dari satu orang, boleh. Mau patungan, boleh. Bebas. Nah, itu ghair mahdhuf. Membangun masjidnya ibadah. Kalau sholat ini ibadah mahdhuf. Ini jelas seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini. Qara'an Nabiyyu SAW fima umiro wasakata fima umiro. Dua-duanya karena perintah, artinya karena ya ketetapan Allahnya demikian. Bukan Nabi sendiri yang menetapkan zuhur semuanya sir. Salat Isya 2 rakaat awal kan jahar, 2 rakaat akhirnya sir. Itu bukan Nabi yang menentukan. Bukan artinya Nabi dari keinginan sendiri gitunya. Kalau sholat Isya 2 rakaat awal jahar alah seolah-olah gitulah Nabi teh. 2 rakaat terakhirnya asir nu 2 rakaat terakhir mah. Ini fima umiro, seperti itulah ketetapan dari Allahnya. Nabi membaca pada yang memang diperintah membaca jaharnya, dan sakata itu diamnya. Kalau terjemah harfiahnya diam itu kan seperti yang hadis Khobab. Makanya ada yang bertanya, Nabi itu membaca enggak? Karena kan menurut orang ini Nabi ini kan ya diam saja, tidak ada yang terdengar. Padahal membaca tapi dengan sir.
Ini kata-kata ini nih yang menunjukkan sholat itu ibadah mahdoh. Urusan kapan membaca atau kapan jahar, kapan zirnya, di hadis ini disebutnya fima umiro, pada waktu yang diperintahkan untuk jahar, dan beliau mensirkan bacaannya pada waktu beliau diperintahkan mensirkan bacaannya. Nah, pada hadis ini oleh Ibnu Abbas, tentu yang terdengarnya nih oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas hanya menyebutkan mewakili, itulah mewakili apa yang dibaca. Ibnu Abbas menyebutkan wa makana rabbuka nasiya. Ini ayat dari surat Maryam ayat 64. Masa sih hanya ini yang dibaca? Maknya Nabi salat subuh macana wa makana rabbuka nasiya. Geus nya ngan sakitu. Ya teh ayat atau potongan dari ayatnya pun tidak lengkap. Dan satu lagi yaitu maksudnya ini surat Maryam ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini wa makana rabbuka nasiya, ini ayat 64 surat Maryam. Kemudian satu lagi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang disebut oleh Ibnu Abbas ayat yang ini adalah Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini dua hadis nih ya yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam bab sekarang. Judulnya adalah Babul Jahri bi qiraati sholatil fajri. Bab jaharnya bacaan pada waktu sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu berarti kesimpulannya bacaannya jahar, dan yang tadilah kalau secara umum bacaan jahar, cara membaca dengan jahar artinya kan, dan cara membaca dengan sir ini berlaku untuk baik yang berjamaah ataupun yang munfarid. Berlaku juga untuk laki-laki ataupun perempuan. Taustah barisnya ada dua, adanya hadisnya dengan kesimpulannya juga jelas gitunya, bab bacaan jaharnya bacaan gitu pada waktu sholat subuh. Ya, berarti demikian kesimpulannya, sholat subuh itu bacaannya jahar. Berarti kan itu sudah menunjukkan ya siapapun yang mengerjakan sholat subuh itu seperti itulah ketentuan bacaannya, yaitu jahar. Dan kalau menurut bab sebelumnya itunya bacaan sholat subuh itu sebutlah lebih panjang gitunya bacaan suratnya dibanding dengan sholat yang lain, meskipun tadi panjangnya banyaknya relatif sih sebetulnya.